Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat Isya sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa kita memuji Allah atas segala nikmat, rahmat, inayah, ma'unah, hidayah dan taufik yang Allah limpahkan kepada kita semua. Mulai nikmat usia, nikmat kesempatan masih bisa hidup, nikmat kesehatan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, hingga nikmat yang paling mahal, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat salat Isya berjamaah. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima salat Isya berjamaah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita kepada hamba-hambanya yang cinta salat berjamaah, cinta masjid. Allah paringi kita semua nikmat keistiqomahan sampai kelak kapanpun itu Allah cabut nyawa kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Isya sekalian rahimakumullah. Di antara kita semua, siapa di antara bapak dan ibu yang sebulan ini baru panen durian? Angkat tangan, Pak. Ada, Pak? Mungkin ada, tapi sebagian besar termasuk saya tidak. Ngeten nggih? Nah, pertanyaan saya kemudian, kenapa saya dan mungkin sebagian besar di antara panjenengan semua itu kok boten saged panen durian? Napa Pak? Kinten-kinten, Pak. Kenapa, Pak? Karena memang tidak pernah nanam durian. Biasanya napa? Tuku dadi. Tidak pernah nanam durian. Berarti kalau kita tidak pernah menanam durian, maka kita tidak akan pernah memanen durian. Setuju Pak G? Setuju Bu G? Atau dengan kata lain, jangan pernah berpikir kita bisa memanen durian kalau belum pernah menanam durian. Nah, hadirin sekalian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ini logika ini rupanya nyambung sekali dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Al-Balkhi. Ketika beliau mengatakan, kata beliau, syahrul Rajab syahruz zar'i wa syahru Sya'ban syahru saqyiz zar'i wa syahru Ramadan syahru hisadiz zar'i. Syekh Abu Bakar Al-Balkhi mengingatkan kita bahwa bulan Rajab di mana kita berada hari ini, kata beliau, itu adalah waktunya menanam. Kita hari ini berada di penghujung bulan Rajab. Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan, izinkan kita insya Allah hidup di bulan Sya'ban berikutnya, dan insya Allah juga Allah paringi kita semua nikmat usia yang barokah, kita bisa ketemu dengan bulan Ramadan.
Nah, kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, bulan Rajab yang sudah tersisa beberapa hari ini, itu waktunya menanam, Pak. Sementara bulan Sya'ban, nanti waktunya menyiram, mengairi, memupuk, dan merawat apa yang sudah kita tanam. Dan bulan Ramadan, di mana setiap menit, setiap detik, semua amal apapun yang kita kerjakan, pahalanya dilipat gandakan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi adalah waktunya panen. Maka hadirin rahimakumullah, kalau saya kembali ke duren tadi, kalau bulan Rajab waktunya tanam duren, bulan Sya'ban waktunya siram. Bulan Ramadan waktunya, jangan pernah membayangkan kita akan panen duren di bulan Ramadan kalau bulan Rajab tidak pernah apa, Pak? Nanam. Nah, maka hadirin rahimakumullah, jangan pernah membayangkan ketaatan kita, sholat sunnah kita, baca Quran kita, zikir dan infak kita, ucuk-ucuk bisa langsung ngejos, tiba-tiba langsung jadi solih, tiba-tiba langsung jadi semangat begitu saja di bulan Ramadan, kalau kita tidak pernah pemanasan, tidak pernah persiapan mulai bulan Rajab. Mungkin hadirin rahimakumullah, ibarat seorang atlet sepak bola lah, Pak, atau atlet lari, hadirin rahimakumullah. Kalau ada atlet sepak bola yang tidak pernah latihan, sebulan sebelum tanding tidak pernah latihan, seminggu sebelum tanding tidak pernah latihan, datang ke medan pertandingan, datang ke lapangan itu detik-detik menjelang peluit ditiup, peluit ditiup baru datang, baru buka jaket, baru taruh tas. Hadirin rahimakumullah, kira-kira atlet yang baru datang tadi, yang masih ngos-ngosan tadi, itu bisa bertanding, Pak? Bisa nendang bola? Bisa mungkin. Bisa berlari? Bisa. Tapi staminanya tidak akan panjang. Bisa berlari, bisa nendang bola, tapi 15 menit, 20 menit, 30 menit sudah KO. Nah, hadirin sekalian rahimakumullah, Syekh Abu Bakar Al-Balkhi mengingatkan kita bahwa bulan Rajab ini bulan yang krusial, Pak. Bulan Rajab ini bulan yang vital, di mana di bulan ini kita mulai warming up, kita mulai pemanasan, kita mulai persiapan, mesinnya mulai dipanasi, imannya mulai diasah, amalan-amalan yang selama ini kita tinggalkan, kita lupakan, kita mulai biasakan lagi, sehingga kata Syekh Abu Bakar Al-Balkhi, Rajab dilatih, Sya'ban diperkuat, Ramadan waktunya panen. Para ulama menceritakan bahwa salafus soleh dulu, hadirin rahimakumullah, salafus soleh itu, Pak, yang ada di fikirannya, angan-angannya, gundah gulananya, itu di kepalanya Ramadan saja. Mereka selama 12 bulan berfikirnya Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan, mereka sudah berdoa, meminta, bermunajat kepada Allah, berharap betul agar bisa bertemu dengan Ramadan. Persiapannya sejak 6 bulan sebelum. Setelah Ramadan selesai, masuk Syawal, sampai 6 bulan berikutnya, pikirannya juga Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, mudah-mudahan mujahadah, keseriusan, amalan, beragam amal yang sudah dikerjakan saat Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai 6 bulan setelahnya. Sehingga bulan Rajab kita seperti ini saja, kita mulai bertawasi, saling mengingatkan tentang Ramadan. Ini sebenarnya pun rotok telat. Tapi mari, Pak, kita punya kesempatan di bulan Rajab ini, mari kita kembali panaskan, mari kita kuatkan warming up kita mulai persiapan, mudah-mudahan Rajab ini dipanasi, Sya'ban nanti diketno lagi, Ramadan mudah-mudahan amal kita menjadi amalan-amalan yang terbaik dibandingkan Ramadan-Ramadan sebelumnya.
Nah, maka hadirin ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian rahimakumullah. Disinilah pentingnya saya ingin menasihati diri saya pribadi dan kita semua, dan saya ingin mengangkat satu poin saja, satu hal saja yang mudah-mudahan bisa saya ingatkan untuk diri saya pribadi dan kita semua, yakni tentang penyesalan. Ada apa dengan penyesalan? Hadirin rahimakumullah. Al-Quran di surah Fatir ayat 37 menceritakan tentang bagaimana suatu saat penyesalan itu sudah tidak lagi berguna. Ayat ini hanya sebagian kecil saja dari berbagai ayat yang lain yang juga menceritakan bagaimana nanti di akhirat orang banyak menyesal dengan amalnya. Di antaranya misalkan di surah Fatir ini Allah berfirman, wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara waja'akumun nadhir fadhuku fama lidh-dhalimin min nasir. Allah menceritakan kepada kita nanti Pak di akhirat Pak, banyak sekali penduduk neraka itu akan teriak-teriak. Mereka tidak lagi membayangkan apakah pengen mobilnya Fortuner atau Alphard. Mereka tidak lagi membayangkan apakah pengen rumah bertingkat atau sawah yang berhektar-hektar. Mereka tidak lagi menginginkan makanan-makanan yang enak. Yang diminta satu saja. Mereka teriak-teriak dari neraka dan kemudian mereka mengatakan, ya Allah, keluarkan kami. Keluarkan kami dari neraka ini dan kembalikan kami bisa hidup lagi di dunia. Dan kalau engkau berikan kami hidup lagi di dunia, ya Allah, maka kami berjanji kami akan mengerjakan apa yang sebelumnya belum kami kerjakan. Kami akan berjanji bahwa kami nanti kalau ketemu Rajab lagi akan serius persiapan di bulan Rajab. Sya'ban kami akan kami kencengi lagi. Ramadan kami akan kami habis-habisan lagi. Apa yang dulu belum kami kerjakan saat kami hidup. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam nu'ammirkum, tidakkah kami sudah beri kalian umur yang panjang? Kalian sudah ketemu Sya'ban, ketemu Rajab, ketemu Ramadan, itu sudah 40 kali, sudah 50 kali, sudah 60 kali. Ngapain saja kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini penyesalan sudah tidak lagi berguna. Di ayat yang lain yang kita hafal, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idin bi jahannam yawma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kelak kata Allah Subhanahu wa taala, bumi dan langit itu akan berbentur dan hancur dunia ini. Kemudian setelah itu manusia akan dibangkitkan. Dan ketika mereka dibangkitkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan datang bersama dengan malaikat yang bersop-sop. Dan kemudian waji'a yauma idzin bi jahannam. Neraka Jahannam akan diperlihatkan kepada mereka. Di mana neraka Jahannam itu di hadis yang sahih dikatakan, kemudian ada 70.000 tali yang mengikat dan yang menahan neraka itu, dan 70.000 itu dipegang oleh 70.000 malaikat. Maka manusia saat itu yang melihat begitu ngerinya neraka Jahannam, begitu mengancamnya neraka Jahannam, mereka kemudian mengatakan apa ya Pak? Yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Mereka kemudian baru ingat tentang sholatnya, baru ingat tentang Ramadannya, baru ingat tentang zakatnya, baru ingat tentang bacaan Qur'annya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, seandainya dulu amalku tidak seperti itu. Andaikan aku bisa hidup lagi, andaikan aku ketemu Rajab lagi, andaikan aku ketemu Ramadan lagi. Penyesalan sudah tidak lagi berguna. Nah, maka ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, mumpung masa itu belum tiba, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih paringi kita semua nikmat usia,
mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dan beramal lagi. Maka hadirin rahimakumullah, mari kita ingat kembali hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwal mu'min. Barang siapa yang, kata Rasulullah, merasa bergembira dengan amalnya dan merasa sedih, merasa menyesal dengan keburukannya, maka itu adalah ciri tanda dia punya iman di hatinya. Maka saya ingin menggarisbawahi yang kedua saja, Pak, soal sedih dan menyesal. Sehingga hadirin rahimakumullah, rasa penyesalan itu adalah indikator adanya iman. Karena kata Rasulullah SAW, barang siapa yang seandainya kemudian dia terlambat datang ke masjid, ketinggalan sholat jamaah, atau misalkan ini mau long weekend, hadirin rahimakumullah, besok panjenengan misalkan karena besok sudah libur, besok panjenengan jalan-jalan bersama keluarga, balik jalan-jalan nyampe rumah jam 11. Begitu jam 11 nyampe rumah, belum masuk waktu duhur, akhirnya layah-layah. Begitu layah-layah kemudian ketiduran. Ketiduran tangi-tangi lah kok pun jam 1:30. Bagaimana perasaannya hadirin? Kata Rasulullah, kalau kemudian sholat duhurnya tiba-tiba terlambat 1:30 baru sholat duhur, ada perasaan sedih, ada perasaan menyesal, itu indikator iman. Kita hari ini berada di penghujung bulan Rajab, kemudian kita merenung setelah pengajian ini, kita merenung, kita ingat-ingat lagi sejak tanggal 1 Rajab dulu sampai hari ini, atau sejak awal tahun dulu sampai tanggal 20 sekian ini, 24 Januari ini, saya sudah baca Quran berapa juz ya? Kadang tidak ketemu juznya, Pak ya. Baca Quran, iya baca Quran setiap hari, tapi hitungannya berapa? Kita tengok-tengok bahwa ternyata sejak awal bulan sampai hari ini, ternyata selama 20 sekian hari ini gak tahajud belas, bangunnya adzan subuh terus. Kemudian di hati kita menyesal, coro jawane niki gelo. Maka hadirin rahimakumullah, rasa gelo ketika sholat terlambat, rasa gelo ketika ngajinya tidak optimal, rasa gelo ketika nggak tahu tahajud sama sekali, ini indikator iman. Maka ketika rasa gelo itu muncul saat nafas kita masih sehat, saat hidup kita masih ada, saat belum kiamat, hadirin rahimakumullah, itulah penyesalan yang indah, penyesalan yang akan menyelamatkan kita. Karena merawat penyesalan itu sama dengan merawat iman. Nah, oleh karena itu ma'asyiral muslimin wal muslimat sekalian rahimakumullah, biar kita ada gambaran, Pak, terkait dengan ini, Pak, soal menyesal tidak menyesal ini. Saya ingin mengilustrasikan untuk kita semua tentang apa yang terjadi di bulan Rajab tahun 9 Hijriah. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rajab seperti sekarang, tahun 9 Hijriah, ada perang yang sering kita dengar, sering diulas, izinkan saya ingatkan sekali lagi, yakni perang Tabuk. Perang Tabuk terjadi di masa-masa Rajab seperti sekarang ini, tahun ke-9 Hijriah. Menurut para ulama, ini perang terakhir yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekedar gambaran hadirin rahimakumullah. Pada perang ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berita bahwa Raja Romawi yang bernama Raja Heraklius saat itu sudah menyiapkan banyak pasukan bala tentara Romawi dan sekutunya hendak menyerang Madinah. Sehingga ketika Rasulullah mendengar itu, daripada tentara Romawi keburu datang dan mengepung Madinah, beliau putuskan, beliau ngajak kaum muslimin saat itu untuk lebih dulu menyerang, lebih dulu mendatangi kaum Romawi, dan beliau menentukan lokasi, yakni di daerah Tabuk.
Padahal jarak dari kota Madinah ke Tabuk itu Pak sekitar 778 km. 778 km. Kira-kira kalau kita konversi sekarang. Itu kalau naik pesawat Pak. Belum sempat tertidur sudah nyampe. Naik kereta walaupun lama 10 jam 12 itu kan seperti Surabaya Jakarta lah Pak. Kalau tol Pak ya. Naik kereta walaupun 10 jam tidak terasa hadirin rahimakumullah. Tapi dulu perjalanan jauh ini kaum muslimin, para tentara-tentara Tabuk berangkatnya naik onta dan jalan kaki. 778 km. Puncak musim panas, kondisi panas sekali, terik sekali, panasnya sangat sekali. Kalau kata anak muda itu hot potatoes Pak. Hot itu artinya panas, potatoes artinya kentang. Jadi hot potatoes panasnya kentang-kentang. Ini panasnya luar biasa. Nah, kita bisa bayangkan, jangankan perjalanan jauh, jalan kaki, naik onta, mau keluar rumah saja Pak, kalau panasnya kentang-kentang, aras-arasan hadirin. Dan kondisi musim panas itu adalah masa di mana kurma yang menjadi komoditas utama masyarakat Madinah, kurma yang menjadi penghasilan utama masyarakat Madinah itu sudah mulai ranum, sudah siap panen, tapi belum waktunya panen. Beberapa hari lagi itu sudah waktunya panen. Hitung-hitungan matematika, kalau harus perjalanan dari Madinah ke Tabuk, itu kalau nggak salah sirah menceritakan berangkatnya sekitar 10 hari Pak. Pulangnya 10 hari. Rasulullah tinggal di Tabuk karena menunggu pasukan Romawi yang akhirnya tidak berani datang, sambil membuat perjanjian dengan masyarakat di sekitar Tabuk itu sekitar 20 hari. 20 tambah 10 tambah 10. Berapa total hadirin? 40 hari. Ini kurma sebelum berangkat sudah waktunya panen. Kalau berangkat ditinggal 40 hari, kira-kira apa yang terjadi? Potensi kerugian barangkali ada yang jutaan rupiah, ada yang puluhan juta rupiah, yang punya kebun banyak barangkali miliaran rupiah. Padahal Rasulullah saat itu mewajibkan semua laki-laki yang sehat untuk berangkat. Ditambah lagi saat itu pasukan Tabuk itu disebut dengan Juyusul Usrah. Juyusul Usrah. Juyus itu tentara. Usrah, kalau kita ingat usrah, maka kita ingat ayat yang berbunyi fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan usri itu apa Pak? Kesulitan akan datang kemudahan. Maka Juyusul Usrah berarti pasukan yang sulit, pasukan soro. Kenapa disebut pasukan soro? Karena kondisi ekonomi saat itu sulit. Kurma belum panen, ekonomi sulit, sehingga saat itu bekal terbatas, kendaraan terbatas. Dikisahkan bahwa kaum muslimin saat itu naik onta 1:10. Ada yang menyebut 1:18. Satu onta dinaiki 18 orang. Gimana itu Pak? Satu orang naik, setelah naik beberapa kilo dia turun, gantian temannya yang naik. Yang lain berjalan, dia naik onta. Setelah berapa kilo gantian lagi yang naik. Dari saking terbatasnya kendaraan. Sahabat juga meriwayatkan saat itu kaum muslimin hanya membawa 1 butir kurma, dimasukin di sakunya kalau bahasa kita sekarang. Kemudian ketika mereka lapar, kurmanya dikeluarkan, dihisap Pak. Tidak dimakan, dihisap. Setelah dihisap, dimasukin lagi, jalan lagi. Lapar lagi, dihisap lagi. Dari saking sulitnya dan beratnya. Riwayat yang lain menceritakan, kata para sahabat, kami saat itu pernah kehabisan air. Karena panasnya luar biasa, tenggorokan kami rasanya mau terbakar. Sampai terpaksa kami menyembelih onta kami. Untuk apa disembelih? Cadangan air di onta itu dimanfaatkan untuk diminum. Padahal ontanya terbatas. Ini menggambarkan beratnya perjuangan pasukan Tabuk.
Nah, maka kita bisa bayangkan ini tantangan perang yang sangat berat sekali. Medannya jauh, musim panas yang luar biasa, mendekati masa panen, kondisi ekonomi sulit, bekal dan kendaraan terbatas. Maka ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian rahimakumullah, disinilah kemudian ada setidaknya dua golongan yang dikisahkan dalam Al-Quran. Saya tentu kalau kita membedah ayat demi ayat yang berbicara tentang perang ini tentu panjang hadirin. Saya akan fokus pada dua golongan saja yang dikisahkan dalam Al-Quran. Golongan pertama adalah golongan munafikin, orang-orang yang munafik. Golongan yang pertama, yang kedua adalah golongan mukminin, orang-orang yang mukmin. Nah, mari kita lihat bagaimana kondisi penyesalan mereka, dua golongan ini. Yang pertama, Pak. Yang pertama, golongan munafikin. Para munafikin, karena orang-orang munafik itu karena melihat beratnya perjalanan, jauhnya perjalanan, susahnya kondisi ekonomi, potensi panen dan kekayaan sedemikian rupa menunggu, keuntungan materi menunggu, belum lagi kalau berangkat perang resiko terbesarnya mati. Maka kemudian kaum munafik mencari beragam alasan untuk izin kepada Rasulullah agar diizinkan tidak berangkat perang. Di antaranya ada seorang laki-laki namanya Jad bin Qais. Jad ini menghadap kepada Rasulullah, ditanya sama Rasulullah, kamu ikut perang kan besok? Apa kata dia? Jawabannya indah, jawabannya keren, jawabannya kayak hebat. Jad ini mengatakan, ya Rasulullah, panjenengan kan tahu sendiri, saya ini seorang laki-laki yang kalau lihat perempuan itu mudah tergoda ya Rasul. Dan masyarakat tahu betul bahwa bangsa Romawi itu kalau perang mereka akan membawa gadis-gadis bule mereka yang cantik-cantik. Ya Rasul, kata Jad ini, tolong ya Rasul, jangan biarkan saya jatuh ke dalam fitnah wanita. Alasannya keren Mbak ya. Intinya apa? Gak gelem budal. Tapi alasannya dibuat sedemikian rupa, dicari sedemikian rupa. Jangan biarkan saya Rasul jatuh ke dalam fitnahnya para wanita. Tolong selamatkan iman saya. Izinkan saya tidak berperang. Al-Quran sampai mengatakan, ala fil fitnati saqatu. Sakjane awakmu itulah yang kamu jatuh ke fitnah itu ketika tidak berangkat perang, kata Al-Quran. Nah, dan beragam alasan-alasan yang lain dibuat oleh kaum munafikin agar mereka bisa diizinkan tidak berangkat perang. Nah, hadirin rahimakumullah, mari kita perhatikan bagaimana Allah menggambarkan kondisi perasaan kaum munafikin itu di surah At-Taubah ayat 81. Allah berfirman, farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har qul naru jahannam ashaddu harra. Orang-orang yang ditinggalkan tidak ikut perang tadi dengan beragam alasan mereka izin kepada Rasulullah, akhirnya sama Rasulullah dibiarkan karena Rasulullah juga tahu mereka ini munafikin. Begitu mereka tidak ikut berangkat, 30.000 pasukan kaum muslimin berangkat, 30.000 kaum mukminin berangkat berperang ke medan Tabuk yang jauh luar biasa itu. Mereka yang tidak berangkat ini, Pak, perasaannya kata Al-Quran fariha. Fariha artinya apa? Gembira. Mereka merasa gembira tidak ikut perang. Jangankan menyesal, tidak ada sedikit pun penyesalan dalam hatinya. Tidak ikut perang, tidak beramal, justru gembira, justru ketawa ketiwi. Sampai di ayat 82-nya Allah berfirman, falyadhaku qalilan wal yabku katsiran. Hendaklah mereka itu mestinya sedikit tertawa dan banyak menangis. Bukan malah sebaliknya, tidak ikut perang kok malah ketawa ketiwi, tidak ikut perang kok malah cekikian, tidak ikut perang kok suasana hatinya kok malah gembira. Hadirin rahimakumullah, mari kita cek iman kita, Pak. Mari kita cek iman kita. Jangan sampai kita termasuk yang ngapunten. Ini nasihat buat saya pribadi, Pak.
Jangan sampai kita termasuk yang ketika misalkan ada acara begitu atau kondisi di luar sedang panas, tetangga kita, teman kita panas-panas berangkat ke masjid sholat duhur berjamaah, kemudian kita dari rumah ngetawai, lapo sih panas-panas kok nang masjid lah, sholat dewe nang omah kok ya enak. Di hatinya ketawa ketiwi, di hatinya gembira, ketinggalan jamaah, nggak ada penyesalan. Ini gambaran kaum munafikin yang digambarkan dalam ayat ini. Jangan sampai kemudian hadirin rahimakumullah, kita 1 bulan tidak pernah tahajud sama sekali, hati kok tenang-tenang saja, gembira-gembira saja, ketawa ketiwi saja, enjoy saja. Jangan sampai kemudian kita, naudzubillah, sekali lagi nasihat buat pribadi Pak, mari kita saling mengingatkan bab ini. Dari Syawal lalu, setelah Ramadan, Syawal lalu sampai sekarang bulan Rajab, ini hatam Quran sekali saja, gak tahu belas. Hatam Quran terakhir bulan Ramadan, sampai sekarang belum pernah hatam Quran lagi. Kemudian hati kita ya happy-happy saja, bahagia-bahagia saja dengan amal yang minimalis. Hadirin rahimakumullah, ini ciri iman bermasalah kata Rasulullah tadi. Karena adanya penyesalan, adanya rasa sedih dengan amal, itu adalah bagian dari indikator iman. Ini ciri dari adanya nifak di hati. Maka kalau kita punya perasaan seperti itu, sholat terlambat biasa-biasa saja, tidak tahajud sekian hari biasa-biasa saja, maka hadirin, ayo kita evaluasi, dan Rajab ini kesempatan untuk kita kuatkan kembali. Mari kita persiapan untuk menuju Ramadan. Jadi kelompok yang pertama adalah kelompok munafikin. Sikapnya gembira dan sama sekali tidak menyesal ketika tidak beramal. Kelompok kedua, hadirin rahimakumullah, adalah kelompok kaum mukminin. Kelompok kaum mukminin itu sekali lagi ciri adanya iman adalah adanya penyesalan. Penyesalan saat masih sehat, penyesalan saat masih dianugerahi kehidupan, bukan penyesalan saat nanti sudah kiamat, bukan penyesalan saat nanti sudah di neraka, naudzubillah. Nah, yang pertama, menyesal saat tidak bisa beramal. Menyesal saat tidak bisa beramal. Al-Quran melukiskan penyesalan yang indah ini di surat At-Taubah ayat 92. Nanti panjenengan bisa tadabbur sendiri lebih dalam di rumah. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan kepada para sahabat, para kaum muslimin saat itu, bahwa Rasulullah akan berangkat ke medan Tabuk, akan berangkat ke medan perang Tabuk. Sebagian besar kaum muslimin bersiap dengan kudanya, bersiap dengan baju besinya, bersiap dengan bekalnya, menyiapkan ontanya, menyiapkan fisiknya. Tapi saat itu ada sebagian kaum muslimin yang datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir diceritakan, menurut sebagian pendapat dikatakan ada sekitar 7 orang yang datang. 7 orang ini kebetulan dari kalangan kaum muslimin yang miskin, yang tidak punya. Mereka menghadap Rasulullah, ya Rasulullah. Ya. Kita baca di sini, orang-orang itu apabila datang kepadamu, mereka berharap kamu memberi mereka kendaraan. Mereka menghadap Rasulullah, ya Rasulullah, kami ini ingin ikut perang, kami siap mati syahid, kami siap berjuang, kami siap untuk menjadi pasukan-pasukan Tabuk. Tapi ya Rasul, kami tidak punya onta, kami tidak punya kuda, kami tidak punya baju besi, kami tidak punya senjata, kami tidak punya bekal. Jadi ya Rasul, apakah ada kendaraan buat kami? Apakah ada bekal buat kami? Kami pengen sekali bisa berangkat perang, tapi kami gak punya apa-apa, karena memang kami miskin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul la ajidu ma ahmilukum alaih. Aku tidak mendapatkan kendaraan untuk membawa kalian. Mohon maaf, betul, jumlah onta kita terbatas, jumlah bekal kita terbatas, jumlah perlengkapan perang kita terbatas.
panjenengan pulang saja tidak apa-apa. Niat panjenengan sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat baik panjenengan sudah direkam oleh malaikat. Pulang saja tidak apa-apa, tidak usah ikut perang. Panjenengan dapat dispensasi tidak ikut perang. Hadirin rahimakumullah. Apa yang digambarkan Al-Quran? Orang-orang yang sudah siap berangkat perang ini kemudian sama Rasulullah justru diberi dispensasi, diberi keringanan, tidak usah berangkat perang. Tapi mereka kemudian pulang, bukannya ketawa ketiwi, bukannya gembira, bukannya happy, tapi justru menangis. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam. Air matanya bercucuran membanjiri mata mereka. Ilustrasi sederhananya, hadirin rahimakumullah, terutama ibu-ibu ini mungkin. Ibu misalkan sudah masuk bulan Ramadan. Sudah puasa nih 13 hari. Ya, sudah puasa 13 hari. Sudah merasakan beratnya menahan lapar, menahan dahaga. Tiba-tiba di hari ke-14 sudah makan sahur, sudah niat puasa. Tiba-tiba kemudian jam 12 siang, lah kok tiba-tiba datang bulan. Tiba-tiba datang bulan. Kira-kira perasaannya gimana, Bu? Yang muncul di kepala ibu-ibu itu innalillah apa alhamdulillah? Yes. Bisa beli jus lagi, bisa beli es teler. Ini ayo kita evaluasi, sama untuk kita semua hadirin rahimakumullah. Ayo kita evaluasi. Ketika kemudian kita sudah punya keinginan, sudah punya niat untuk beramal, ternyata kemudian mau berangkat ke masjid, ya, sudah siap berangkat ke masjid, ternyata hujannya deras sekali, akhirnya kita tidak jadi berangkat ke masjid. Bagaimana perasaan hati ini? Adakah perasaan menyesal? Adakah perasaan sedih? Kalau ada penyesalan, kalau ada rasa sedih, itu adalah indikator iman. Itu perlu dirawat. Itu kunci perbaikan amal. Kalau tidak ada rasa sedih, maka amal kita grafiknya, naudzubillah, akan terus turun dan turun. Justru karena perasaan sedih inilah Rasulullah di salah satu hadis menyampaikan ketika kaum muslimin pulang dari perang Tabuk. Rasulullah kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin, kata Rasulullah, inna bil madinati larijalan. Sesungguhnya di kota Madinah itu ada beberapa orang yang, kata Rasulullah, masirtum masiratan wa ma qata'tum wadiyan illa syarakukum fil ajr. Kalian sudah berjalan jauh sekali, kalian sudah berlelah-lelah, kalian sudah luar biasa capek, luar biasa pengorbanannya. Tapi di Madinah itu ada beberapa orang yang mereka tidak lelah seperti kalian, tidak capek seperti kalian, tidak berkorban seperti kalian. Mereka mungkin di rumahnya ditemani anaknya, mereka mungkin di rumahnya dipijit oleh istrinya. Tapi walaupun mereka ditemani anaknya, dipijit istrinya, kata Rasulullah, syarakukum fil ajr. Mereka juga mendapatkan pahala yang persis sama dengan kalian yang capek-capek ini. Kenapa, Pak? Karena habasahumul udhr, karena sudah berniat, sudah punya tekad, sudah hendak berangkat perang, ternyata mereka punya udzur syar'i, ada yang sakit, ada yang tidak mampu karena tidak punya apa-apa, dan mereka kemudian menyesal, sedih atas kegagalannya berangkat perang. Rasa sedih dan penyesalan itulah yang membuat seorang muslim gagal mengerjakan amal tapi tetap mendapatkan pahala amal. Maka hadirin rahimakumullah, saya kadang tengah-tengah, Pak. Saya kadang merenung sendiri kalau saya perhatikan misalkan security di perumahan saya, ya. Waktunya orang sholat tarawih berjamaah, security ini harus jaga. Waktunya yang lain sholat, waktunya kita ini bisa iktikaf 10 hari, 10 malam terakhir Ramadan, security ini tidak bisa. Tapi kemudian saya tengah-tengah, jangan-jangan para
security, pekerja sif-sifan yang mereka itu tidak bisa iktikaf bersama kita di 10 malam terakhir. Jangan-jangan justru pahalanya lebih besar daripada kita yang iktikaf. Karena yang iktikaf niatnya tidak kuat. Tapi yang tidak bisa iktikaf, yang kebagian shift malam, yang kebagian jaga malam, sebenarnya pengen sekali iktikaf di masjid. Tapi karena kewajiban, karena udzur syar'i, mereka tidak bisa berangkat. Ada penyesalan yang dalam, ada sedih yang mendalam. Barangkali hadirin, penyesalan, sedih itu berpahala yang justru mengalahkan pahalanya mereka yang iktikaf tapi niatnya setengah-setengah. Maka perasaan ini perlu kita jaga hadirin rahimakumullah. Yang pertama, menyesal saat tidak bisa beramal. Yang kedua, kelompok mukminin yang kedua adalah menyesal ketika amal kita tidak sebagus yang lain. Menyesal ketika amal kita tidak sebagus yang lain. Ketika Rasulullah SAW di hari-hari persiapan perang Tabuk, menjelang hari-hari menjelang berangkat perang Tabuk, karena kondisi ekonomi berat, kondisi ekonomi sulit, Rasulullah kemudian menyampaikan kalimat hadis yang begitu terkenal. Kata beliau, "Man jahaza jaisyal usrati falahul jannah." Barang siapa yang menyiapkan donasi, turut menyiapkan bekal, nyumbang, ngasih donasi, ikut urun bekal untuk para pasukan usrah, pasukan soro, pasukan yang hendak berangkat ke medan Tabuk ini, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan surga. Yang mau nyumbang pasukan usrah ini, pasukan Tabuk ini, nyumbang apapun untuk bekal mereka, dapat surga. Kalau kita hidup di zaman Rasulullah SAW, Pak, kemudian kita mendengar hadis ini, mendengar kalimat ini langsung dari lisan Rasulullah, kira-kira responnya gimana, Pak, Bu? Nah hadirin rahimakumullah, kaum muslimin saat itu begitu mendengar ini, mereka berlomba-lomba menyumbangkan apa yang mereka miliki. Utsman bin Affan diriwayatkan kemudian menyumbangkan 1000 dinar dan 300 ekor onta beserta bekal-bekalnya. 1 dinar itu berapa rupiah, Pak, Bu? 3 jutaan kelihatannya ya, hampir 4 juta barangkali. Katakan 3 juta saja. Kalau 3 juta kali 1000 dinar berarti berapa itu? Nolnya ada 9. Berapa itu, Pak? 3 miliar. Belum lagi onta. Kalau 1 onta 200 kalikan 20 juta saja, kalikan 300 onta. Utsman bin Affan. Kemudian sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika mendengar hadis ini kemudian Umar langsung bersemangat. Umar ini, Pak, sejak dulu pengen sekali mengalahkan amalannya Abu Bakar. Bukan karena iri, bukan karena hasad. Hadirin rahimakumullah, kata para ulama, ciri hasad adalah ketika kita melihat kebaikan orang lain dan kita ingin kebaikan orang lain itu hilang dari diri dia. Itu hasad, Pak. Kalau Umar enggak, kalau yang diboleh fastabiqul khairat, at-tasabbuq fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu bukan seperti itu. Kita melihat orang baik dan kita senang dengan kebaikan orang itu, kita ingin meniru dia, bahkan kita ingin berusaha beramal melampaui amalan dia. Itu yang dilakukan para sahabat dulu, Pak. Nah, hadirin rahimakumullah, Abu Bakar itu terkenal dengan amalannya yang selalu unggul. Salah satu riwayat menceritakan kan, setelah sholat subuh Rasulullah SAW tiba-tiba bertanya kepada para sahabat, menoleh kepada para sahabat dan bertanya, siapa di antara kalian yang hari ini berpuasa sunnah? Umar angkat tangan, tapi bukan untuk mengatakan puasa sunnah. Umar bilang, ya Rasul, saya itu tadi sudah niat sebenarnya, tapi kok saya nggak sempat sahur. Saya akhirnya nggak jadi puasa. Siapa yang kemudian ternyata puasa di hari itu?
Abu Bakar. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, siapa yang pagi ini sudah mengunjungi orang sakit? Para sahabat toleh-toleh semua. Ini subuh Pak, waktu subuh. Bukan waktu sekarang. Kalau sekarang bertanya seperti itu mungkin banyak di antara kita yang sudah nganter jenazah, yang sudah mengunjungi teman sakit, saudara sakit. Ini subuh. Ternyata Abu Bakar angkat tangan, saya Rasul. Loh, Abu Bakar, kamu pagi-pagi kok sudah mengunjungi orang sakit? Iya ya Rasul. Tadi saya dapat kabar saudara saya Abdurrahman bin Auf itu sakit. Saya mampir dulu ke rumahnya sebelum datang ke masjid ini. Sebelum subuh sudah jenguk orang sakit. Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang sudah memberi makan orang miskin hari ini? Subuh-subuh Pak. Lagi-lagi angkat tangan Abu Bakar. Umar itu sampai melihat ini, ya. Umar bingung, loh kok iso Abu Bakar? Subuh-subuh kok sudah ngasih makan orang miskin? Orang miskin yang mana? Abu Bakar cerita, saya tadi perjalanan itu ada seorang pengemis, ada seorang miskin yang kedinginan. Kemudian kayaknya dia kelaparan. Saya melihat anak saya Abdurrahman itu bawa roti. Kemudian rotinya Abdurrahman saya kasihkan kepada dia. Baru subuh sudah borong amal sedemikian rupa. Umar itu terdorong untuk bisa mengalahkan Abu Bakar. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, ketika mendengar hadis ini, hadirin rahimakumullah, maka Umar kemudian di kepalanya langsung terbersit, ini waktunya saya mengalahkan Abu Bakar. Akhirnya dia berangkat dari rumahnya, beliau radhiyallahu an berangkat dari rumahnya membawa setengah hartanya. Setengah loh Pak. Tidak main-main. Menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sampai kepada Rasulullah, beliau terkejut. Ternyata di situ juga ada Abu Bakar. Umar ditanya sama Rasulullah, "Wahai Umar, ya, kamu bawa hartamu sedemikian banyak ini, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Kata Umar, "Ya Rasul, aku tinggalkan sebanyak ini juga untuk keluargaku." Artinya, untuk keluarganya jumlahnya sama dengan yang disumbangkan. Berarti berapa persen itu Pak? 50%. Abu Bakar ditanya, "Abu Bakar, kamu bawa hartamu sebanyak ini, itu apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Abu Bakar mengatakan, "Ya Rasul, saya tidak meninggalkan apa-apa, cukuplah Allah dan Rasulnya yang akan menjadi penjamin hidup keluargaku." Kata Umar, "Kalah?" Aneh. "Idan lan usabiqahu abadan," kata Umar. "Kalau begitu kayaknya saya ini nggak akan pernah bisa mengalahkan amalannya Abu Bakar." Maka hadirin rahimakumullah, harus ada penyesalan ketika kita tidak mampu sebaik orang lain, sehingga kita terpacu untuk lebih baik lagi. Bapak sholat subuh setiap hari di Masjid Namira ini misalkan, ada sahabat kita, teman kita, jamaah yang setiap hari selalu i'tikaf nunggu waktu syuruk. Diakhiri sholat subuhnya selalu dengan sholat isyraq. Kata Rasulullah, pahalanya seperti umrah dan haji, tamatan. Sementara kita itu kepikiran iki, kepikiran itu, Pak ya. Nah, kita ketika menyaksikan ada orang yang kok iso, itu dalam hati munculkan penyesalan, hadirin rahimakumullah. Ada orang yang misalkan ngaji, kita perhatikan, saya itu beberapa kali lewat di Surabaya itu Pak, ada masjid Asy-Syifa namanya ya. Asy-Syifa dekat-dekat kampus UNER. Kalau di lab salah satu lab di Surabaya itu dekat rumah sakit. Itu saya beberapa kali mampir di sana, itu penjaga masjidnya sudah sepuh sekali. Setiap kali saya perhatikan antara maghrib sama isya itu ngaji terus sampai waktu isya. Padahal sudah sepuh. Mungkin tulangnya juga nggak sekuat kita yang masih muda. Tapi ngaji kuat ngaji. Dari setelah maghrib sampai nunggu adzan isya itu. Kita kadang kalau melihat seperti itu, kok nikmat. Sementara kita baca Quran 2 lembar, pinggang sudah sakit semua. Pantat sudah jarum semua Pak ya. Nah itu ketika itu munculkan penyesalan, hadirin rahimakumullah. Nah maka ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, tabu ini memberikan banyak inspirasi kepada kita tentang
penyesalan ketika amal tidak sebaik yang lain. Ada juga sahabat hadirin yang tidak begitu populer, namanya Ulbah bin Zaid. Ulbah bin Zaid. Ketika Rasulullah menyampaikan man jahaza jaishal usrati falahul jannah, siapa yang mau menyumbang untuk pasukan usrah, pasukan Tabuk, dia akan mendapatkan surga. Tadi Pak, Abu Bakar bawa seluruh hartanya, Umar bawa setengah hartanya, Utsman bawa sedemikian rupa. Sahabat-sahabat ada yang mampu bawa satu sak kurma, yang cuma mampu satu kresek, yang cuma mampu satu baskom. Mereka dengan kemampuan masing-masing datang untuk mendapatkan apa Pak? Surga. Ada namanya sahabat namanya Ulbah bin Zaid. Dia pulang ke rumahnya dengan langkah gontai, lemes luar biasa. Kenapa? Karena Ulbah bin Zaid ini orang yang tidak punya, orang miskin, tidak punya apa-apa. Dia ini galau. Tetangga sebelah kanannya nyumbang kurma, falahul jannah, dapat surga. Tetangga sebelah kirinya nyumbang, ini dapat surga. Depan rumahnya dapat surga, ini dapat surga. Fulan dapat surga, fulan dapat surga. Sementara dia mau nyumbang, tidak punya apa-apa. Dia pulang ke rumahnya, kemudian dia menangis di rumahnya. Menangis, tidak bisa tidur malam itu. Ketika dia tidak bisa tidur, kemudian dia sholat, dia bawa sholat. Setelah sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah. Beliau katakan kepada Allah, ya Allah, saksikanlah ya Allah, hamba ini pengen sekali mendapatkan surgamu. Hamba ini pengen sekali ikut nyumbang, tapi hamba tidak punya apa-apa. Saya tidak punya apa-apa ya Allah. Maka saksikanlah ya Allah pada malam hari ini ya Allah, aku akan mensedekahkan harga diriku. Apa maksudnya mensedekahkan harga dirinya? Kata Ulbah bin Zaid, ya Allah, saksikanlah siapapun yang pernah mempermalukanku, siapapun yang pernah mendolimiku, siapapun yang pernah memfitnahku, siapapun yang pernah menjelek-jelekkanku, siapapun yang pernah bersalah kepadaku, aku akan maafkan mereka semua ya Allah. Terimalah ini sebagai sedekahku ya Allah. Akhirnya setelah itu beliau bisa tertidur setelah itu. Kemudian besok paginya hadirin rahimakumullah, ini masih belum berangkat perang Pak. Besok paginya masih persiapan. Rasulullah SAW setelah sholat subuh berjamaah, Rasulullah tiba-tiba menoleh kepada para jamaah. Kemudian Rasulullah berdiri dan Rasulullah menyampaikan kepada para jamaah, manil mutasaddiqul barihah. Siapa di antara kalian yang tadi malam bersedekah? Silahkan berdiri. Para jamaah bingung. Pandang kanan, lihat kanan kiri semua. Sebelah kanannya, sebelah kirinya. Bingung semua. Sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan, siapa di antara kalian yang tadi malam bersedekah? Silahkan berdiri. Tidak ada yang berdiri. Akhirnya Rasulullah mendatangi sahabat Ulbah bin Zaid. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat Ulbah, hani'an laka ya Ulbah. Selamat untukmu wahai Ulbah. Saya diberitahu malaikat Jibril, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggamannya, sedekahmu tadi malam telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermodal apa Pak? Maaf. Karena apa? Penyesalan. Orang yang tidak punya penyesalan, happy-happy saja, tidak akan dapat yang begini-begini hadirin. Tidak akan pernah serius dalam beramal. Ulbah bin Zaid mengajarkan kepada kita keseriusan niat, kesungguhan niat. Yang niat itu kalau sudah serius dan gagal bisa kita lakukan, gagal menyamai teman-teman di sekeliling kita amalnya, ada penyesalan yang dalam, ada sedih yang dalam, dan itulah penyesalan yang indah, penyesalan yang akan membawa ke surga. Yang terakhir hadirin rahimakumullah, yang terakhir adalah menyesal ketika lalai tidak beramal. Yang tadi ketika tidak mampu beramal kita menyesal. Ketika sudah mampu beramal tapi tidak sebaik yang lain kita menyesal. Yang terakhir, mungkin iman kita saat naik, ada kalanya turun. Ada kalanya semangat, ada kalanya tidak. Kita punya iman nih, tapi kadang malas-malesan. Ketika kita lalai, maka adakah penyesalan dalam diri kita? Masih tentang perang Tabuk hadirin rahimakumullah. Bapak nanti bisa browsing, bisa baca kisahnya, bisa mendengarkan di YouTube juga barangkali banyak. Ada salah satu sahabat yang terkenal sekali saat perang Tabuk ini,
yang sering diceritakan, satu di antara 3 sahabat keren-kerennya Rasulullah SAW. Sebenarnya ini sahabat keren-keren ini semua, tapi beliau-beliau ini tidak ikut perang Tabuk. Salah satu yang sering diceritakan, dan mudah-mudahan saya sebut salah satunya aja biar kita mudah ingat, namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik menceritakan, kata Ka'ab bin Malik, saya itu sebenarnya tidak ada niatan untuk tidak ikut perang. Saya itu sebenarnya saat perang Tabuk itu saya mempunyai malah bukan hanya 1 hewan tunggangan, saya malah punya 2. Bekal saya ada, hewan tunggangan saya ada. Saya juga sudah mau perang, ikut perang. Cuma tidak tahu, kata Ka'ab bin Malik, kok yo saat itu tiba-tiba kemudian saya terpikirkan untuk nunda. Ka'ab berpikir ini pasukan 30.000. 30.000 itu kalau berbaris berjalan itu pasti tidak mungkin cepat. Saya kalau nyusul besok atau besok lusa itu pasti bisa nyusul. Akhirnya kemudian dia nunda, besok saja, besok lusa saja berangkatnya. Sampai kemudian nunda dan akhirnya nggak jadi berangkat. Sampai setelah Rasulullah kembali, Rasulullah kemudian memanggil sahabat-sahabat yang tidak ikut berperang. Para munafikin tadi yang tidak ikut perang dan belum izin kepada Rasulullah, menghadap dengan beragam alasan yang dibuat-buat. Kemudian Ka'ab bin Malik ini mengatakan, saat itu saya sudah berpikir alasan A, alasan B, alasan C, sudah skenario A, skenario B, skenario C, biar Rasulullah tidak marah kepada saya. Saya sudah berpikir untuk menyampaikan alasan yang bohong. Tapi ketika saya sampai di depan Rasulullah SAW, saya memandang wajah beliau, hilang semua niat-niat buruk itu. Akhirnya beliau menyampaikan apa adanya. Beliau menyampaikan penyesalannya. Dan hadirin, hukuman dari Rasulullah tidak main-main. Bapak bisa cek dan baca lebih panjang, renungi lebih panjang. Beliau ini kemudian sama Rasulullah, silahkan kamu pulang. Tunggu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keputusan atas dirimu. Selama belum ada itu, masyarakat Madinah, seluruh kaum muslimin dilarang mengajak bicara dan berkumpul bersama Ka'ab bin Malik dan 2 sahabat yang lain. Tidak diajak bicara, Pak. Bapak bisa bayangkan kalau satu perumahan nggak ada yang ngajak ngobrol kita, satu masjid nggak ada yang ngajak ngobrol kita. Dan para sahabat taat kepada Rasulullah. Ini tidak sehari 2 hari. Sampai di hari ke-40. 40 hari, Pak. Sudah berat. Al-Quran menggambarkan ini, Pak, ya. Bumi terasa sempit, padahal bumi itu luas. Terasa terhimpit, padahal sebenarnya alam itu luas. Dari saking beratnya nggak ada yang nyapa. Sampai hari ke-40 datang lagi utusan Rasulullah menyampaikan bahwa mulai hari ini jauhi istrimu. Istrinya disuruh jauhi. Bukan diceraikan, cuma disuruh jauhi. Sebelumnya istrinya masih boleh tinggal bersama. Ini suruh jauhi. Sampai hari ke-50 hadirin. Hari ke-50. Baru kemudian hari ke-50 setelah subuh, ada orang kemudian berkuda dari jauh teriak, wahai Ka'ab, wahai Ka'ab, wahai Ka'ab, bergembiralah, telah datang kabar kepada Rasulullah bahwa Allah menerima taubatmu, Allah menerima taubatmu. Dan saat itu seperti orang baru datang haji, Pak. Seperti orang baru jadi menteri, seperti orang baru jadi anggota dewan. Seluruh kaum muslimin datang berbondong-bondong mengucapkan selamat dan memeluk si Ka'ab bin Malik ini. Karena sebenarnya kaum muslimin itu sayang pada beliau, cinta pada beliau. Tapi Rasulullah ketika memutuskan tidak boleh ngajak bicara, mereka semua taat kepada Rasulullah. Kenapa Ka'ab kuat sampai 50 hari diboikot? Karena ada penyesalan ketika lalai dengan amal. Dan penyesalan inilah yang akan membuahkan taubat. Taubat inilah yang kemudian akan dihadiahi dengan surga. Maka hadirin ma'asyiral muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, marilah saya mengajak kepada kita semua di bulan Rajab ini, Pak, kita asah kembali hati kita. Mudah-mudahan Allah juga lembutkan hati kita. Kita rawat penyesalan dalam hati ini. Selagi ada penyesalan, ada iman. Menyesal ketika tidak bisa beramal, menyesal ketika sudah bisa beramal tapi tidak sebaik yang lain.
menyesal ketika kemudian iman kita turun dan kita lalai dalam beramal. Dengan penyesalan itu mudah-mudahan Allah terus berikan hidayah, terus berikan kesempatan taubat, kemudian mudahkan kita beramal lebih baik dan lebih baik, termasuk terutama di bulan Rajab ini. Kita juga berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban ini. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Allah paringi kita kesehatan, Allah paringi kita ketaatan, dan jadikan Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.